Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Jumat sekitar jam 8 pagi. Dan gue lagi ada di Bali guys. Ini satu hari setelah hari raya Nyepi. Dan prosesinya itu baru berakhir jam 6 pagi, 2 jam yang lalu. Dan gue ada di Hotel Hilton Nusa Dua guys. Dan hari ini gue akan ajak kalian untuk mampir ke Pantai Pandawa dan Pantai Melasti yang lokasinya lumayan dekat ya dengan Nusa Dua. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Setelah tadi sempat kehujanan guys, tapi hujannya hujan lokal dan sering terjadi di bukit ya. Gue sekarang tiba di lokasi pertama. Ini adalah pintu masuk Pantai Pandawa guys. Jalur masuknya 4 jalur ya guys, dan jalannya lebar banget. Ini jalanan baru dibuka sekitar tahun 2012. Ini harusnya bayar tiket ya. Coba. Tiket masuknya 15.000 guys. Dan sekarang kita lanjut. Jadi Pantai Pandawa ini letaknya berada di balik bukit. Ini masih belum dibikin ya, belum jadi. Dan dulu disebut juga sebagai Secret Beach karena lokasinya tersembunyi. Dan jalanan yang proper itu baru dibuat tahun 2012 guys. Ini jadi kelihatan tuh ya di potong-potong bukitnya. Dan kayaknya dulu gue juga pernah kemari waktu awal-awal ngetren, dan kiri kanannya itu sampai penuh parkir mobil guys. Nah, dan kita sampai di Pantai Pandawa. Ini dia pantainya guys. Oh, ini ada patung-patung besar ya. Ada 6 buah patung, dan yang 2 besar itu adalah patung Pandawa dan patung Dewi Kunti. Tapi total ada 6 patung di sepanjang tebing. Coba kita turun dulu. Wih, keren. Coba gue akan balik dan foto-foto di atas dulu guys, supaya agak baliknya nantinya agak kejauhan. Dan mumpung gue naik untuk foto-foto, kalian bisa lihat pemandangan lautnya guys. Bukit-bukit ya.
di atas itu ada pendirinya Pantai Pendawa. Ini pemandangannya. Mungkin kalau di situ bisa lebih bagus malah kalau di pantai yang bawah. Coba kita tes. Nah, lebih mantep guys. Pemandangannya. Sekarang udah lebih banyak bangunannya ya. Dulu itu masih agak kosong. Dan dulu gue pergi ya kayak di ujung sebelah kiri sana. Oke, dan sekarang gua akan lanjut lagi ke road trip. Makin mendekati pantai guys, dan ini adalah pemandangannya. Mantep ya, pantainya curam. Pasirnya nggak terlalu lebar dan banyak batu-batunya guys. Dan di sepanjang jalan ini juga banyak toko-toko ya. Coba lihat jalan ini, gue ikutin sampai kemana, coba lihat. Permisi. Banyak bench yang bisa disewa. Tapi tentu aja harus beli minum atau beli makan ya di sini guys. Ya itu tadi jalan buntu guys, katanya disuruh lewat aspal. Nah coba kita lihat apakah bisa. Nah ini ya. Nah oh ini aja. Oh ternyata lewatnya sini lagi. Oh ini kalangan Melangon Pantai Pendawa. Mendingan guys. Oh sini guys ternyata. Satu. Dan sekarang gue lanjut. Tadi beli tiket ya,
30.000 untuk ke arah tebing Tanah Barat guys. Ini area yang baru ya, paling baru 1-2 tahun yang lalu dibuka untuk umum, dan tanjakannya udah lumayan guys. Dan inilah yang viral-viral itu ya guys. Lumayan. Mantap. Nanti sampai ujung baru gua akan turun lagi untuk lihat pemandangan pantainya. By the way, tadi harga tiket masuknya 30.000 dan dikasih jalan ya guys, dan dapat minum. Padahal total tanjakannya cuma 50 meter aja, tapi curam ya guys. Sekarang kita balik lagi dan kita akan lihat pemandangan laut ya guys. Oh, keren. Jalannya agak peci-peci, tapi overall asik guys. Nah, kayak gitu. Dan sekarang kita lihat pantainya. Dan ini adalah pemandangannya guys.
lengkap dengan tanah barak tulis di belakang gue ya. Ini adalah destinasi wisata yang relatif baru, paling baru sekitar 2 tahunan gitu kan ini, dan ramai banget yang foto-foto di sini dan taruh ya. Tadi sempat gerimis dan sekarang langitnya jadi cerah, cenderung super panas malah. Dan silakan foto-foto dulu sebelum gue lanjut lagi. So let's go. Dan setelah 15 kilo dan nanjaknya udah hampir 400 meter kali ya. Oh, 350 meter guys. Sekarang gue masuk ke kawasan Pantai Melasti. Sebenarnya kawasan Pantai Melasti ini udah cukup lama. Dari tahun 70-an itu udah dikenal oleh masyarakat lokal dan ada jalan aksesnya, karena merupakan tempat utama untuk prosesi perayaan Melasti ya guys, yang biasanya dilakukan 2 hari sebelum Nyepi. Tapi jalanan akses besarnya ini baru dibuat tahun 2018 dan jadi tujuan yang lumayan populer karena lokasi nggak terlalu jauh dari kayak pantai Jalan Raya Uluwatu. Untuk masuk ke sini itu kalau turis mancanegara seperti 15.000, tapi untuk lokalnya 10.000 guys. Dan karena sepeda nggak usah bayar lagi. Kalau motor tadi bayar 3.000. Dan ini adalah Pantai Melasti. Wow, masih tebing-tebing ya view-nya ya guys. Dan tanjakannya agak lumayan ini. Pantai Melasti ini jauh lebih ramai dibanding Pantai Pendawa yang gua mampirin sebelumnya. Ya karena lebih dekat ke daerah Raya Uluwatu yang udah lebih develop ya guys. Dan jalanannya aksesnya juga lebar-lebar guys. Ini dia. Dan ini ada pantainya guys. Di bawah-bawah itu udah ada biskup juga. Coba kita lanjut bawah ya. Biasa di saat upacara Melasti itu pemeluk agama Hindu melakukan upacara di dekat sumber mata air. Artinya di daerah Melasti ini ada mata airnya guys. Itu di atas tuh ada lihat mata Melastinya ya, gede. Tropical Temptation. Dan nah ini pantainya.
ada patung sebelah kiri. Itu yang kapal itu ada diklatnya. Untuk kanan masih nyambung pantainya guys. Lumayan pasir putih dan lumayan lebar ya guys. Gue mau lewat dapurnya guys. Nah, di atas itu ada tulisan waktunya. Ini sudah masuk terasi, sudah masuk dapura Candi Bengkar. Pada lewat kemari guys, ini jadi penasaran, pengen tahu tembusnya kemana. Coba, ayo. Jalannya sih agak-agak PR ya. Nah, yang ini udah aspal. Mudah-mudahan nggak separah yang tadi. Oh, itu atas lebih parah lagi. Dan ini hadiahnya guys. Kelihatan pantai plastiknya ya. Coba sana. Kayaknya ini nggak kata panasnya parah gitu kayaknya. Halo. Ini kayaknya kalau yang sana tuh tinggi banget nanjaknya. Karena jalannya batu-batu sampai plan gue kendor guys. Jadi gue udah bawa tang untuk kencengin ya guys. Oke, gue akan foto-foto dulu dan nanti gue sambung lagi. Karena gue akan nanjak guys, jadi gue turut lagi aja. Dan itu pemandangannya breathtaking man. Worth the climb. Dan takutnya itu di bawah agak berpasir ya guys. Jadi gue pelan-pelan aja. Batu ini, nah oke, ini agak susah dari jalannya guys, semuanya batu-batu ya. Kaki gua agak pegel nahannya, tapi untung udah turun ya. Ternyata kubangan guys, karena putih nggak kelihatan.
Oke. Oke. Ini ada beberapa big club. Ini big club yang nggak gede-gede banget kalau dibanding yang di Kuta atau di Minyak gitu ya, atau di daerah Canggu. Di sini big clubnya cenderung lebih laid back. Oke, ini lihat dari sini aja. Oke. Katanya lagi berenang guys, karena ombak lagi besar. Wah, ini pohon-pohonnya udah tua-tua banget guys. Bisa istirahat dulu di pendopo sana. Ini lumayan juga ya guys. Dah istirahat dulu di sini. Nanti kita sambung lagi ya. Kameranya mulai mati-mati karena kepanasan. Jadi sambil istirahat sekalian sambil lihat pemandangan guys. Itu ada sport car masuk ke sana kayaknya buat foto-foto guys. Turun lagi. Dan kita lanjut lagi guys. Ternyata agak lumayan, nggak terlalu curam yang ini. Nah, mantap banget. Tuh ada jalan yang super curam itu. Ya jalan yang lama guys. Karena dulu memang sering dipakai tempat upacara guys. Dan jalan itu kayaknya udah ada dari tahun 70-an. Karena memang digunakan sebagai akses oleh warga lokal ya. Sedangkan jalan yang baru ini baru di 2018. Dan ini adalah papan melasti, tulisan Pantai Melasti yang ikonik yang kelihatan dari bawah tadi. Itu jalan yang lamanya guys. Lewat situ kalau berani deket tuh. Coba lihat jalannya kayak gimana guys.
Nah, tuh kayak begitu. Serem. Oke. Jadi di depan ini udah pintu keluar dan gua akan balik sedikit untuk foto-foto. So let's go. Oke, dan sekarang gue meninggalkan Pantai Melasti dan udah jam 11:30 guys. Udah saatnya cari bakmi. So let's go. Oke guys, gue masih di Bali dan sekarang gue ada di daerah dekat pintu masuk kampus Udayana. Dan di sini itu ada bakmi Akyu, established dari tahun 1985. Tapi posisinya bukan di bawah guys, di atas, dan tangganya lumayan tinggi. Dan karena di Bali itu biasanya nggak ada tukang parkir, jadi gue nggak bisa titip sepeda di bawah, jadi terpaksa harus gue angkat. Dan ini adalah kondisi hari Jumat sekitar jam 1 kurang, 12.45. Ini bakmi halal ya guys, tempatnya luas dan dia masih pakai brand tilang. Ini pesanannya luas ya guys. Itu ada sejarahnya mulai dari tahun 78, 85, 2008 dan 2023 udah mulai. Jadi ya berkembang ya. Oke, gue akan pesen dulu dan nanti gue sambung. Oke, makanan gue udah datang dan karena ini menjelang lebaran agak lama tadi mesennya, sekitar 20-25 menit baru nyampe guys. Dan yang gue tanya yang rekomen apa, dibilangnya bakmi kecil tapi biasanya ada pangsit, tapi karena pangsitnya habis jadi ini kayaknya cuma bakmi pakai ayam cincang aja dan harganya cuma 15.000. Porsinya agak sedikit kecil guys, tapi kalau enak sih ya masih apa-apa ya. Coba kita tes kuahnya dulu. Bu, ini kuahnya sih gurih guys. Gurihnya yang gurih mantep ya. Dan mungkin masaknya juga di dalam itu mungkin udah lama guys sebenarnya, tapi di antara lama tuh sampai ngumpul. Mungkin merebusnya sekaligus banyak ya, langsung dibagi-bagi, langsung diporsiin, dan nunggu yang lain toppingnya agak lama. Ini cuma ada ayam cincang dan sayur. Kalau mie-nya sih wanginya wangi minyak bawang putih guys. Kayaknya harus dikuahin dulu nih. Dikuahin dulu biar nggak nempel. Tapi kalau kuahnya sih nggak salah, top. Nah, kalau udah halus sih lebih enak nih, mangkoknya ada tulisannya ya, bakmi Akyu. Ininya oke nih, tapi beneran strandnya panjang-panjang nih guys. Gitu. Kita coba dulu bakminya. Amazingly untuk bakmi halal ini enak guys. Aslinya juga udah pas kalau menurut gua. Jadi itu cuma kasih sambelnya aja. Sambelnya itu kayak saus sambel ya, bukan kayak sambal giling gitu. Dan karena kuahnya asin, ditambah lagi dikit biar agak basah dan gampang dicampur guys.
ini mah kayaknya 3 sendok habis guys. Ini harusnya saingannya mie gacuan ya, cuman gua nggak tahu karena gue gue jadi ingat belum pernah makan mie gacuan guys. Mungkin lain kali gua mesti coba kalau gue di Malang. Kalau sambal itu ada kayak asam-asamnya dikit. Kalau gue berharap ada sambal yang biasa ya, bukan pakai saus ya. Cuman dia cuma aja ini saus sambal dan kecap manis deh. Mungkin buat yang senangnya makan mie Amin ya, ada kecap manisnya. Bener guys, saya juga biasanya habis. Tekstur mie-nya agak kecil dan cenderung lembut, tapi dia ada juga pilihan mie lebar segala macam ya guys. Kalian bisa pilih. Dan beneran cuman 3-4 sendok doang. Motonya adalah bakmi enak untuk semua. Oke, makan gue udah habis. Makan beres-beres dan mau juga lagi tadi. Oke, gue udah selesai makan dan ternyata bener 15.000 tapi porsinya kecil guys. 3 kali suap udah habis. Dan kayaknya dia nggak tahu ada atau enggak versi jumbonya. Kalau jumbo sih kayaknya pas tuh ya, jadi porsi 1,5. Dan sekarang udah jam 1:15 dan gue udah dapat sekitar 30 kilo dengan total nanjaknya hampir 600 meter guys. Jadi lumayan nih, agak kembang-kembang kaki gua. Dan sekarang posisi gua ada di daerah Jimbaran untuk balik ke hotel. Mungkin 10 kilo lagi, dan artinya mungkin sekitar setengah jam ya, karena tanjakannya juga lumayan tadi terakhir sebelum sampai ke hotel. Oke, jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like ya kalian suka, dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.